Buka aja ya? Warga iya. Emang air dibuang ke situ. Sekarang bilang orang buang. Yang ada balik lagi ke warga. Mau tutup ini hari nggak jadi lagi. Oh, yang mau Soalnya nggak di cover semuanya ya Pak? enggak berkapas semua. Selesai itu aja orang itu. Anggota dari training ini juga bukan dari satu pihak aja, ternyata semuanya membutuhkan. Di tengah kota Jakarta yang terus berkembang, dipenuhi gedung-gedung megah dan kehidupan mewah, terdapat kenyataan yang sering terabaikan. Bagaimana tidak, hak dasar seperti sanitasi saja justru menjadi barang langka yang tak dapat dinikmati oleh semua warga. Pertanyaannya, bagaimana bisa di jantung kota masih ada warga yang terpaksa hidup tanpa terpenuhi hak dasarnya? Tembok tinggi, saluran terhenti. Krisis sanitasi disimpan sunyi. Jalan megah, bau tak wangi. Di balik beton, siapa peduli? Di saat sungai menjadi toilet raksasa, ada hak warga terbuang sia-sia. Air berputar di pipa yang terluka. Jakarta metropolitan, siapa yang jaga? Bersama saya Edelin Fortuna, mengusut tuntas potret realita. Inilah 5 News selengkapnya. Kondisi miris dialami oleh lebih dari 119.000 atau sekitar 4,6% kepala keluarga yang tersebar pada ratusan kelurahan di Jakarta tercatat belum memiliki septic tank yang layak. Akibatnya, limbah domestik seringkali dibuang langsung ke got atau sungai tanpa pengolahan. Hal ini dapat mencemari lingkungan dan meningkatkan risiko penyakit. Selain itu, kesenjangan sanitasi tidak hanya berkaitan dengan fasilitas fisik, tetapi juga menunjukkan adanya ketimpangan sosial dan ekonomi. Warga berpenghasilan rendah cenderung tinggal di area dengan sistem sanitasi yang buruk, atau bahkan tanpa sistem sama sekali. Realitas ini terlihat jelas di kawasan padat penduduk seperti Jakarta Pusat. Masih banyak ditemukan rumah yang tidak memiliki septic tank, sehingga warga terpaksa bergantung pada fasilitas umum yang terbatas, atau bahkan parahnya lagi buang air di tempat terbuka. Sejauh ini beberapa upaya telah dilakukan, salah satunya di Kecamatan Cempaka Putih yang memulai langkah awal dengan deklarasi sanitasi bersih. Namun langkah ini baru bersifat lokal dan belum menyentuh sebagian besar wilayah yang mengalami permasalahan serupa. Sungguh ironi, situasi demikian terjadi di tengah kota metropolitan yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi Indonesia. Jakarta yang dikenal sebagai kota modern, nyatanya masih menyisakan PR besar dalam hal pemenuhan akses terhadap sanitasi yang aman. Waktu kekurangannya apa, dibentuklah nih katanya JK untuk masyarakat. Dibuatlah dari branding ini juga bukan dari satu pihak RT aja, ternyata semuanya membutuhkan, ya kan, dari satu RW lah gitu, berapa istilahnya 70% lah katanya membantu loh adanya MCK dari pemerintah. Alhamdulillah sampai tuh ada perbaikan MCK ya, saat ini berjalan dengan baik. MCK-nya saya lihat ya cukup bagus, ya rapi kan.
Nah, waktu itu sih satu doang. Kalau yang baru yang sekarang itu tapi bukan di sini ya, tapi di ujung sana. Itu pun dia punya PJKA ya. Di ujung ya. Sebenarnya sih bukan MCK itu bukan punya lingkungan darurat 7. Soalnya kan dia ada stasiun orang itu bikin kamar mandi tuh MCK. Tapi ada sih sebagian yang dekat dari warga kami itu yang mandi ke situ, tapi sebagai orang luar. Karena di luar ya, pun kalau di dalam ya mungkin ya orang kami doang. Alhamdulillah kalau air juga lancar ya. Kalau dibilang kebersihan dilihat ya mungkin berapa persen kebersihannya daripada kotornya kan sedikit kan. Sampahnya juga. Kalau pengelolaannya itu ya emang kita ada tugasnya ya. Iya, tugas yang menjaga. Kalau nggak ada yang dijaga ya mungkin kebersihannya nggak bakal bisa dijaga. Soalnya itu kan semacam wakaf umum ya. Ya kita harus bagaimana kan gitu. Siapa nih yang mau nih yang mengelola gitu. Nanti dapat berapa, nanti setor ke berapa, biaya apa nanti buat pasnya kemana larinya gitu. Itu kan dia berapa persen, terus buat anggaran lingkungan juga berapa persen. Nah nanti kan dibilang katanya buat kebutuhan itu ya seperti sabun apa semuanya, listrik kan gitu. Karena sih kalau dibilang buat masyarakat sini ya paling besarnya 2.000. Mau mandi kan mau apa 2.000 gitu loh. Itu doang, tapi nggak mahal. Ya kalau dibilang katanya nggak mampu apa ya mungkin dikasih. Tapi nggak dipaksakan banget. Enggak. Kan tergantung kesadaran masyarakatnya aja, warganya aja. Begituan. Ya alhamdulillah sih kok kesadaran warganya juga kok. Istilahnya bukan sekedar mandi udah jalan, enggak. Kita kan dikasih pemberitahuan ke warga, kita yang jaga terus digaji dari mana kan itu kan nggak ada dari pemerintah, kan dari ini aja, dari yang hasil pendapatannya ya tergantung itu juga, tergantung pendapatannya berapa persen. Kalau dapetin sedikit ya sedikit. Di balik gemerlap pencakar langitnya, Jakarta menghadapi krisis sanitasi yang mengkhawatirkan, ditandai dengan minimnya akses layanan sanitasi layak bagi jutaan penduduknya. Menurut data BPS 2024, hanya 22,93% rumah tangga di Jakarta yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman. Hal ini semakin memprihatinkan saat data Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa sebanyak 1 dari 23 penduduk di wilayah Jakarta Timur masih melakukan buang air besar sembarangan. Sebuah fakta pahit yang menyatakan adanya tantangan besar dalam mewujudkan sanitasi kota yang komprehensif dan berkelanjutan. Minimnya ketersediaan dan standar tangki septic tank serta toilet yang layak memperparah krisis sanitasi di Jakarta. Mayoritas limbah domestik belum terhubung ke sistem pengolahan terpusat, sehingga seringkali limbah ini justru mencemari lingkungan. Di Kecamatan Pulau Gadung, 13,82% masyarakat belum memiliki tangki septic tank, dan di Kelurahan Cipinang RW 10, warga memilih membangun MCK pribadi tanpa tangki septic tank, lalu mengalirkan limbahnya langsung ke sungai. Lantas jika masalah tersebut terjadi, bagaimana solusi sebenarnya atas permasalahan sanitasi ini? Berarti di total berapa ini, Bu? 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Oh, daerah. Nah, ini khusus dah. Oh, beda. Khusus Khusus apa tuh yang bedanya? jaga dia. Nah, ini juga bisa buat mandi, buat nyuci bisa. Nah, ini buat keluarnya di sini. Oh iya. Tapi kebanyakan yang makan di kedai sini ya, Bu? Iya. Betul. Tapi nggak sebagian juga RT 3 ya, ada RT 2, ada RT 1 juga ada. Karena kan dia wilayahnya juga lebih dekat. Tapi
Nah, ada nggak sih Bu orang-orang dari RT lain juga kesini gitu Bu? Bisa, boleh. Adapun yang kayak orang lewat gitu, Bu mau nanya MCK di mana? Oh di sini. Tapi kalau perbedaan menurut warga dari sebelum renovasi sama sesudah renovasi itu Jauh sekali. Mencolok jauh banget. Dulu ya ibaratnya apa ya, gubuk gitu loh, kayak gubuk gitu. Tapi kalau dari Ibu ada nggak sih Bu momen yang paling berkesan selama sebelum direnovasi gitu Bu? Oh, ya itu dia dulu mah foto, kumuh, ya kan. WC-nya dulu tuh berpak gitu. Sekarang mah bagus, udah bersih, nyaman, ya kan. Nggak pernah sampai bergerak kan ya Bu? Enggak ada sekarang. Sebuah kenyataan pahit bagi pengelolaan MCK di Jakarta masih menghadapi tantangan sanitasi yang serius. Hal ini bermula akibat keterbatasan lahan untuk septic tank dan minimnya kesadaran akan bahaya pembuangan limbah. Bagi puluhan keluarga yang tinggal di sepanjang bantaran rel kereta api Petamburan 7 Jakarta Pusat, hal tersebut bukan lagi fenomena asing. Kondisi ini mendesak kebutuhan sistem pengelolaan limbah komunal atau pengelolaan limbah yang terpusat. Meskipun Pemprov DKI ikut andil mengalokasikan anggaran sebesar 1,34 triliun rupiah, sayangnya lahan yang terbatas menjadi penghalang dalam penyelesaian masalah. Sebagai solusi, program subsidi revitalisasi septic tank rumah tangga digulirkan sejak 2020 melalui PDPAL Jaya. Program ini menyasar pada lokasi prioritas yang belum memiliki septic tank. Pada 2020, 434 titik di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur berhasil diperbaiki. Dilanjutkan lagi pada 583 titik di Jakarta Pusat, Selatan, dan Timur pada 2021. Soalnya nggak di cover semuanya ya Pak? Enggak cover semua. Cuma itu aja, soren itu. Jadi dibantu sama bisa sedarnya gitu. Sedarnya doang. Kebanyakan biaya dari kita. Iya. Oh, di situ bayang paling tornya itu berapa duit? Paling 500 atau berapa? Hah? Kalau yang Kloset paling 100.000, 600, nggak ada sejuta. Kalau kita bangun sendiri, asal dananya mencukupi sih nggak jadi masalah. itu cuman bantu semaunya. Kita juga nggak ada. Kalau ada dananya sih saya mau. Yang penting ada dananya aja, kita aja deh. Kemarin sih saya udah bilang di sini tuh di sekitar bantaran rel itu udah sering dijanji-janjiin. Jadi mereka kayak udah kecewa gitu. Udah 2 kali di sini kita benar semua. Ya, Kalau yang dulu-dulu mungkin lebih ya. nah, perikanan aja. Yang dulu-dulu ya. Pemerintah nggak mau biayain. Iya dia Paling buat nyetok itu nggak seberapa. Ya, pasang dah tuh karena dia sono pasang. Kalau ngatiin buat ini orang di belakang banjiran. Oh, kan jeleknya pemerintah tuh. Main tutup aja dulu kan belum ada perikanan kan. Rakyat itu warga ya. Emang air dibuang ke situ. Sekarang dibilang orang buang. Iya. Yang ada balik lagi ke warga. Mau tutup ini hari nggak jadi lagi. Oh, yang buat pokoknya lebih dari 3 kali dah masalah itu. Kan nggak ada yang benar. Mereka sih nggak mau keluar dulu. Gak solutif ya Pak? Iya. Tapi kalau dari pemerintah sendiri yang udah ngasih torennya itu ukurannya semana tuh Pak? Ya 80 pasti ya, karena meter ya, meter lah tuh, meter kayak toren air aja gitu. Nanti dibikin tembakan, ada yang jahit. Kerjain kita juga, biayanya banyak, cuma ngadain itu kok. Kayak kita, ya banyak dari mana? Iya nanti belum pasir semen ya kan. Di bapaknya. Pengeluarannya lebih banyak di bapaknya ya bukan? Iya, nanti dibayangin aja torennya. Taruhlah 1 juta, jangan 500, 1 juta pikir kubur gedenya. Sama kloset, kalau kloset bapak cuma main kerja bangunan tahu 100.000, itu 100, itu habis, enggak di atas 1 juta. Iya, orang gali mahal. Di atas 1 juta, mainnya, Pasirnya. coba pelur.
Pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat bukan hanya sekedar layanan teknis, melainkan juga tentang pentingnya menjaga kesehatan. Di kawasan padat seperti Jakarta, sanitasi yang baik membutuhkan dukungan sistemik, kolaborasi lintas pihak, dan komitmen bersama. Di tengah tantangan ini, pengelola MJK berperan sebagai garda terdepan yang memastikan fasilitas sanitasi berjalan dengan semestinya, agar masyarakat tak lagi kehilangan hak dasarnya. Mari kita buka pintu yang terkunci, demi menjaga air tetap suci. Malu rasanya kota megah berdiri, tapi sanitasi pun tak terpenuhi. Di ujung kata kita bicara, bukan hanya angka, tapi juga soal nyawa. Limbah tubuh menjadi cerita, bermuara di kota entah kemana.